Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Yuliana, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Tridinanti, angkatan ke-51 dengan NPM 245141058. Pendidikan terakhir saya Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Palembang. Adapun pengalaman saya berawal pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 bekerja di perusahaan PT Sari Husada Tbk sebagai Senior Field Nutritionist, dan saat ini saya bekerja sebagai PNS mulai dari tahun 2015 sampai sekarang di Kabupaten Penukalabab, Lematang Ilir. Saya bekerja pada instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Penukalabab, Lematang Ilir atau PALI. Sekretariat Daerah atau Setda merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat kabupaten. Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi penyusunan pengkoordinasian kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Sebagai perencana ahli muda di Sekretariat Daerah, saya membantu dan memiliki tanggung jawab dalam merumuskan rencana kerja dan strategi pelaksanaan pencapaian kinerja Setda. Keahlian dalam analisis data dan perencanaan program menjadi landasan utama untuk mencapai kinerja organisasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Beberapa permasalahan yang terjadi di Sekretariat Daerah yaitu kurangnya sinergi dan koordinasi antara SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dan juga lemahnya komunikasi dan informasi antar bagian sehingga dapat menimbulkan miskomunikasi dan duplikasi pekerjaan. Kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat sipil sehingga dapat menghambat partisipasi dan dukungan dalam pembangunan daerah. Permasalahan yang kedua, adanya kelemahan sistem perencanaan yang belum efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang tidak realistis dan sulit diimplementasikan. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan sehingga perencanaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan sehingga sulit untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dan juga sasaran. Permasalahan yang ketiga, kapasitas SDM yang belum memadai, seperti kurangnya kompetensi dan keahlian aparatur Setda dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah, dan juga kurangnya motivasi dan disiplin aparatur Setda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setda seperti peralatan kantor dan juga akses internet. Ruangan kantor yang tidak memadai sehingga dapat mengganggu kelancaran aktivitas kerja. Permasalahan yang kelima, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di Setda sehingga dapat menimbulkan kecurigaan dan potensi korupsi. Lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset Setda sehingga dapat menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap kinerja Setda.
Dari berbagai masalah yang dihadapi Sekretariat Daerah, tentunya ada beberapa upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Antara lain, yang pertama, pemerintah Kabupaten Pali, khususnya Sekretariat Daerah, menggunakan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di mana di SIPD ini tentunya dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Dan juga SIPD menyediakan platform yang terintegrasi untuk menyusun perencanaan yang lebih terarah, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan juga rencana kerja, serta memastikan sinkronisasi dan harmonisasi antar bagian. SIPD juga menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan agar menghasilkan perencanaan yang lebih efektif dan efisien. SIPD meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. SIPD pun menyediakan akses informasi yang mudah dan transparan bagi masyarakat mengenai perencanaan, penganggaran, dan juga pelaksanaan pembangunan daerah. SIPD juga turut mendukung penyelenggaraan e-government di instansi daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. SIPD pun memperkuat pengendalian dan pengawasan, serta SIPD menyediakan fitur monitoring dan evaluasi yang memungkinkan Setda untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan secara real time sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif. SIPD juga mendukung audit dan pemeriksaan keuangan daerah sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Secara keseluruhan, SIPD merupakan alat yang penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Upaya yang kedua, pemerintah Kabupaten Pali, khususnya Sekretariat Daerah, menggunakan aplikasi e-Office untuk melakukan presensi, baik presensi masuk, presensi pulang, dan juga presensi dinas luar. Aplikasi e-Office biasanya menyediakan beberapa fitur presensi, diantaranya geotagging untuk menandai lokasi saat melakukan presensi, foto selfie untuk mengambil foto selfie saat melakukan presensi, dan laporan presensi untuk melihat laporan presensi. Penggunaan presensi di aplikasi e-Office memiliki tujuan, yaitu peningkatan akurasi data kehadiran dan pengelolaan data kehadiran. Sedangkan manfaat dari penggunaan presensi melalui aplikasi e-Office yaitu meningkatkan disiplin karyawan, memudahkan pengajuan cuti dan juga izin, mempermudah monitoring kehadiran karyawan. Presensi di aplikasi e-Office ini merupakan cara yang mudah dan efisien untuk mengelola data kehadiran karyawan dan juga dapat meningkatkan akurasi data kehadiran, memudahkan pengelolaan data kehadiran dan juga meningkatkan disiplin karyawan, memudahkan pengajuan cuti dan juga izin, dan memudahkan monitoring kehadiran karyawan. Yang ketiga, upaya yang dilakukan adalah pemerintah Kabupaten Pali, khususnya Sekretariat Daerah, menggunakan SIMDA BMD, singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah, Barang Milik Daerah. Ini merupakan aplikasi komputer yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah secara efektif dan juga efisien. Tujuan utama dari SIMDA BMD adalah memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, meminimalisir risiko penyalahgunaan, dan menyediakan data serta informasi yang akurat tentang BMD. Sedangkan manfaat penggunaan SIMDA BMD antara lain mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan, mempermudah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan, mempermudah penyusunan laporan keuangan daerah, memudahkan akses informasi aset daerah, dan mendukung terwujudnya good governance and clean government. Dari uraian sebelumnya, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, e-Office, dan SIMDA BMD di Sekretariat Daerah Kabupaten Pali memiliki kesimpulan, yaitu peningkatan efektivitas perencanaan dengan menyediakan data yang akurat dan terkini,
penguatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, adanya peningkatan akurasi data kehadiran, adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kehadiran, adanya penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan, adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMD, adanya pengurangan risiko penyalahgunaan, dan ketersediaan data dan juga informasi yang akurat tentang BMD. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah perlunya sinergi dan koordinasi antar bagian dengan memperkuat komunikasi dan informasi, mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan juga pengembangan keterampilan, memperbaiki secara bertahap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan juga fungsi sekretariat daerah. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan mengenai video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan akan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.